106,3 FM di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Nah, kali ini aku Alvaro. Nih kalau misalnya udah masuk ke Urban Jreng, ada seseorang yang spesial tentunya ya. Kita kedatangan siapa nih? Ada Axelo. Hai. Ya ampun. Dari mana nih tadi berangkat? Aku ini udah hari kedua di Bandung. Oh, hari kedua di Bandung. Luar biasa, keliling-keliling radio ya. Keliling-keliling radio. Oke, karena memang ada salah satu yang spesial yang nanti akan dipersembahkan mungkin ya, dan nanti akan diinfokan juga kalau kita Axelo ini dia udah rilis single yang tepat di tanggal 21 November kemarin. Wow, masih baru. Jadi kalau yang mau tahu nih, Axelo itu sebenarnya nama aslinya siapa sih? Nama asli aku tuh Axel aslinya. Oh, Axel. Iya. Oh, Axel Hasian Nababan. Betul. Kalau dilihat-lihat berarti ini asli orang Sunda ya? Oh, salah dong. Salah. Orang Batak aslinya. Orang Batak tapi lahirnya di Tangerang. di Tangerang. Iya, lahirnya besar di sama situ. kayak penyiar aku, ada teman partner. Oh, okay. Dia orang Tangerang. Gitu. Kayaknya ganti aja deh sama Axel ya buat siaran di sini. Betul. Jadi kesibukan kali ini tuh apa sih, Sel? Kalau boleh tahu. Hari ini bulan Desember ini fokus ke promo lagu baru. Oh, promo sih. lagu. Gitu. Tapi kuliah masih? Kuliah lagi cuti Kak. Lagi cuti. Iya, memang banyak yang cuti ya dari kemarin. Iya. Banyak yang cuti. Kuliah di mana? Aku tuh di Universitas Bunda Mulia Kak. Oh, Bunda Mulia. Jurusan? Ilmu komunikasi. Oh, pas lah ya. Kalau mau jadi penyiar boleh kok magang di sini juga. Boleh. Aku setuju sih, gantiin kita. Gitu. Oke. Hobinya sendiri sih selain musik gitu kan. Sekarang kan nyanyi ya. Hobinya sendiri ngomong-ngomong apa sih sebenarnya? Aku tuh hobinya basket Kak sebelumnya. Oh, basket. Jadi fokus di basket. Lumayan. Saat itu lumayan sih. Nah, ngomong-ngomong kenapa bisa dari suka basket sekarang jadi punya lagu atau single sendiri, itu perjalanannya memang seperti apa sih? Kalau diceritain kayak dari besok sampai besok lagi. Oh, sampai besok. Tenang kok, Iya. kita mah bisa 24 jam di sini. Cuman Jadi, ya gitu. Dulu itu memang keluarga main musik semua. Oke. Kecuali mama. Oh iya. Terus kita suka nonton Indonesian Idol lah, singkat cerita. Oh, yes. Suka nonton Indonesian Idol. Terus karena waktu itu umur belum cukup kan. Betul. Ayo, ada batas umurnya ya? Ada 16 tahun minimal. Dan aku belum bisa. Sampai tahun 2023 kemarin tuh resolusi kita adalah suatu saat nanti akan ada di panggung Indonesian Idol lah. Kapanpun itulah. Betul. Dan akhirnya terwujud di 2024. Nah, sebelumnya aku fokus main basket. Oh, sebelumnya main basket fokus banget. Fokus lumayan. Nah, ngomong-ngomong, tahu suaranya bagus nih dari siapa sebenarnya? Karena ada juga nih keluarga yang kamu tuh suaranya bagus, ayo ikutan Indonesian Idol gitu. Siapa sih sebenarnya? Sebenarnya itu dari keluarga awalnya udah ngomong. Cuman aku nggak percaya. Karena maksudnya menurut aku tuh orang tua kan kadang-kadang suka bohong. Oh iya benar. Suka peres ya? Iya, suka peres. Kadang-kadang suka ngomong namanya juga anak gitu kan. Iya, betul. Terus nggak percaya sampai akhirnya aku nyanyi di tongkrongan sama teman-teman sekolah. Alah. Baru ada satu temanku ngomong, suara lu tuh bagus, kayaknya sayang deh kalau lu nggak pakai, lu nggak pelajari, lu belajar segala macam. Ya udah, akhirnya dari situlah mulai perjalanannya di dunia vokal, tari suara. Oh alah, tuh gitu anak urban. Tapi untuk musik sendiri ini belajar langsung otodidak kah atau misal memang les sendiri kah? Aku atau seperti otodidak. apa? Belajar dari umur 12 tahun aku musik itu Kak. Oh bisa langsung otodidak ya. Memang kalau suaranya udah bagus ya, gua mau otodidak tetap aja suaranya gini-gini aja. Tapi aku tuh dulu belajar musik dulu baru vokal justru. Oh, jadi musik dulu barulah vokal. vokal. Tuh baru ini Kak, baru 3 tahun terakhir ini. Ngomong-ngomong berapa saudara? Aku bertiga Kak. Oh bertiga. Aku ada semuanya kedua. main musik. Semuanya main musik. Oh, jadi memang udah keluarga musik banget, diturunkan dari ayah tentunya. Dari papa. Oh, papa main musik juga. Papa main sedikit-sedikit. Kira-kira alat musik yang paling disukai apa sih? Aduh, aku banyak. Aku suka semuanya sih Kak. Cuman karena aku start pertama itu pakai gitar, jadi aku suka main gitar. Oh iya, rata-rata pasti gitu ya. Iya. Kalau mulai karena nggak gitar ya piano biasanya. Cuma gitu. sekarang aku lagi lebih suka main keyboard. main keyboard. Gitu. Oh, mulai berlanjut lagi nih. Iya. Ya. Kira-kira kan lagu popnya itu press ya. Lagu yang sekarang dibawakan adalah ke genrenya pop. Kira-kira ada nggak sih planningan lain kalau genrenya mau rubah ke genre yang lain gitu atau seperti apa? Kalau Siapa tahu dangdut gitu ya, mengikuti zaman atau pop dut gitu. Kalau untuk plan sendiri mungkin Yes. kedepannya aku akan cari lagu yang akan lebih sedikit upbeat kali ya. Oke. Karena itu merupakan tantangan juga buat aku karena aku jarang Yes. banget bawain lagu yang upbeat. Betul. Mungkin suatu saat nanti kalau dikasih kesempatan, mungkin lagu yang upbeat akan lebih
menarik untuk dicoba sih. Nah, by the way, kalau untuk fansnya Axelo sendiri ada sebutannya nggak sih? Ada. Karena di depan udah ada nih, kayaknya Oh, udah ada wow, yang datang sumpah. ya, datang ke sini. Wah gila, di fansnya udah banyak nih. Gitu. Wow. Kalau sebutannya Axeloverse. Oh, Excel lovers. Oh iya betul. Excel. Excel dari sebenarnya namanya Excel ya. Kenapa nggak dipanggil L gitu? Atau A gitu kan? Oh, L, wow. Dul gitu kan biasanya. Karena biar lebih gampang aja. Lebih gampang aja. Selo gitu biasanya. Excel. Oke, gitu tuh anak. Kalau Elo kan harus Hah? gondrong dulu. Oh iya Nggak benar. bisa. Nggak Jadi bisa. selo Oh, gitu. selo. Tuh, anak Urban seru banget sih ngobrol-ngobrol bareng Excel ya dari tadi. Yang mana ini fun fact-nya katanya Excel itu suka banget sama nasi padang. Betul. Benar. Betul banget. Kenapa suka nasi padang? Aku jujur nggak tahu ya apa alasannya. Cuman aku tuh suka makanan yang gurih gitu. Dan di nasi padang kan ada semua itu kan. Oh iya betul. Tapi kan di nasi padang itu ada sayurnya. Nah, Bukannya sayurnya aku Excel biasanya nggak pakai. Biasanya nggak pakai sayur. Jadi tetap Gitu. nasi padangnya pure tanpa sayur. Tanpa sayur. Gitu. Ih banyak banget fun fact loh. Anak Urban dari seorang Axelo ini ada juga dia masih ngedot jempol sampai usia 11 tahun Itu katanya. ketahuan ya. Gimana nih? Astaga, itu sampai usia 9. Oh, usia 9. Sekarang nggak lanjut? Enggak dong, Enggak. Tahu nggak, fun fact itu sampai jari kananku yang suka kuisep itu lebih kecil daripada jari kiriku. Oh bisa gitu? Karena Iya, disedot kali. karena sering keseringan disedot gitu, sampai keriput segala macam. Oh, ya. lah. Wah, aku kalau ke sekolah jari jempolku tuh selalu aku umpetin Oh gitu. biar nggak ketahuan gitu. Tuh anak Urban tuh fun fact banget ya. Yang sekarang ketahuan nih gitu. Kalau aku kan Konyol banget. biasanya nyedot ubun-ubun gitu ya. Wah, gede juga yang disedot. Enggak dong. Nah, pokoknya seru banget nih ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, mungkin di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, anak Urban masih tetap di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Ya, masih barengan gua Alvaro dan juga ditemenin sama Axelo. Hai. Nah, kita udah masuk ke segmen kedua. Kita bakalan lebih ngobrol-ngobrol lagi baik tentang dirinya Axelo itu seperti apa ya, mungkin fansnya udah pada tahu sih ya, Wow. yang udah pada nunggu juga nih. Atau anak Urban di rumah yang pengen tahu nih seperti apa Axelo itu. Jadi aku pengen nanya nih, gimana sih rasanya akhirnya rilis single wow. di debut pertama ya? Iya, debut Wow. betul. Gimana? Seneng banget sih Kak, apalagi kan itu mimpi aku kan. Yes. Terutama setelah lulus dari Indonesian Idol kemarin. Mhm. Lulusnya bulan Mei kemarin. Aku nunggu banget rilis single itu. Yes. Dan akhirnya bisa rilis kemarin di November. Wah, luar biasa banget ya. Kayaknya agak satset ya, agak lumayan cepet nih Iya. rilisnya. Jadi dari perjalanan kamu di Idol itu sebenarnya ada apa sih pengalaman atau jadi pelajaran hidup yang bisa kamu bawa di dunia bermusik kamu saat ini? Banyak banget sih yang dipelajarin. Kalau misalkan pelajaran hidup mungkin ya. Yes, betul. Jadi aku tuh banyak banget dapat komentar yang kurang enak dari netizen lah saat itu. Oh alah, ya pastilah ya gitu Iya. ya. Cuman kenapa berpengaruh dalam kehidupan bermusik aku? Nah dari situ tuh aku jadi paham bahwa kalau menuju sesuatu itu aku nggak perlu dengerin omongan orang-orang yang nggak penting. Yes, betul. Kadang-kadang iya oke nggak apa-apa mereka kasih kritikan, kita ambil kritik yang membangun. Betul. Cuman kadang-kadang ada yang juga mereka nggak suka aja dan kasih komentar-komentar yang di luar konteks kan Kak. Yes, betul. Nah yang di luar konteks-konteks itulah kadang-kadang yang mengganggu kita kan. Apalagi bawa-bawa ke masalah pribadi, keluarga, Nah, itu dan tuh. segala macam itu kan kurang suka ya. Yes, betul. Tapi dari situ aku belajar bahwa oh yaudah kayak gituan pasti ada gitu. Betul. Itu pikirannya kita aja gimana. Masa mau terlarut di hal-hal seperti itu, Betul. mengganggu Betul. jalan kita maju kan. Harusnya Nah. udah kita jalan aja. Gitu. Iya, kita pokoknya kapilah berlalu lah ya. Mau Iya. anjing menggonggong kapilah berlalu. Ngapain Iya. kita dengerin gitu kan. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau kamu bisa ngomong sama diri kamu sendiri 5 tahun lalu nih yang masih mungkin baru ada keinginan untuk jadi penyanyi, ke diri kamu sendiri yang mana sekarang udah jadi benar-benar penyanyi nih. Oh, Dia oke. punya single nih sekarang. Kalau Gimana? aku disuruh ngomong ke diri aku 5 tahun lalu, makanya dari dulu dengerin orang tua. Oh gitu ya. Mungkin akan lebih bagus sekarang Iya, iya. nyanyinya. Kalau dari Oh. dulu aku nurut les vokal. Yes, betul. Dengerin jangan batuk. Gitu. Oh, iya. Emang dari dulu sebenarnya dari kecil udah dijujulin, ayo sebenarnya harus ikut les Papa vokal. mama masa cuman tuh aku tuh bukan nggak mau les karena nggak mau dengerin papa mama. Betul, Cuman
itu kan teori banget ya. Iya betul. Aku tuh nggak suka kalau musik tuh dibawa pusing. Ya bener. Jadi harus ya sejalan aja gitu ya. Cuman ternyata vokal tuh teorinya nggak banyak. Jadi harusnya aku bisa aja ikut. Ya bisa kekejar sebenarnya gitu ya. Jadi untuk ciri khas sendiri nih dari Axelo, kira-kira apa sih ciri khas dari baik dari lagu kamu ini atau dari ciri khas genre kamu ini yang kira-kira akan kamu bawa gitu? Mungkin kalau dari pandangan aku ya, aku nggak tahu pandangan kakak atau orang lain di sini. Betul. Tapi kan lagu ini kan memang pop tapi ada sentuhan R&B-nya sedikit. Oh iya. Itu yang mungkin menurut aku sedikit punya ada ciri khasnya. Terus yang kedua, lagu ini specifically ngomong ke anak-anak Gen Z. Wih. Gitu. Jadi apakah ini pasti relate banget sama anak-anak Gen Z sekarang ya gitu. Oke, untuk ke lagunya sendiri ini adalah anak urban, lagunya judulnya Amit Amit ya. Kira-kira nih Amit Amit ini tentang apa sih gitu. Jadi penasaran banget kenapa judulnya Amit Amit pas pertama kali denger kan, Amit Amit. Kenapa diamit-amitin nih? Gitu. Karena ini kan sebenarnya berbicara spesifik tentang pasangan. Yes. Yang dimana kadang-kadang dalam pacaran itu kayak toksik banget gitu hubungannya. Ada yang ngambek, ada yang ngomong gak jelas, ada yang nyumpain putus, ngajak putus, segala macem. Nah sebagai seorang cowok yang gak mau itu terjadi, si cowok ini tuh jadi khawatir banget. Gimana nih kalau misalkan dikabulin sama Tuhan, aduh amit-amit deh. Makanya kan ada lirik yang bunyinya tuh bagaimana jadinya jika Tuhan bilang iya. Nah, bisa-bisanya ia dengar semuanya dia kabulin. Betul. Keluh amarah dari lidahmu, amit-amit sayangku. Gitu. Tuh, kan amit-amit tuh. Emang cewek emang kada gitu ya? Nah, tiba-tiba, kamu tuh putus tapi gitu pas kan? diiyain, jangan putus Iya lah. bener. Nah, gitu. Itu Relate gadget banget kan? Bener, gadget banget. Ngomong-ngomong ini relate banget gak? Pernah gak kealamin gitu? Nah, ngomong-ngomong nih. Aku tuh ditembak begitu terus tapi aku gak pernah siap ya. Kayak, pernah ngalamin. Pernah. Cuman gak separah itu juga sih. Seperti itu juga. Sudah. Ini lebih parah berarti. Enggak juga. Saat itu aku masih kecil juga jadi belum ngambil serius banyak hal lah. Oke. Cuma pernah. Pernah. Oh, masih kecil, Masih udah kecil. pacaran. Masih umur 3 tahun, Kak. Enggak. Gimana 3 tahun pacaran? Agak-agak nih. SMP waktu itu SMP. Betul. Oh, alah pernah. Jadi memang pas nyanyiin ini atau pas denger pertama kali demonya ini langsung klik gitu. Langsung klik, langsung kayak ini wah, banget. keren nih liriknya gitu. Keren lagunya gitu. Ikut andil juga nggak sama penulisan lagunya? Kalau penulisan aku enggak, Kak. Oh, enggak. Aku bener-bener pure nyanyi lagu aja di single ini. Oh, jadi langsung bener-bener dengerin demonya. Itu dari pertama mulai dengerin demonya sampai kamu memutuskan untuk rekamannya itu berapa lama sebenarnya? Sebenarnya lama banget, Kak. Aku tuh harusnya produksi lagu ini tuh direncanakan bulan September sebenarnya. Betul. Cuman kemarin aku sempet terjun ke dunia sinetron sebentar. Udah lanjut ke sinetron Iya, dulu, jadinya nyobain. Aku tuh belum sempat recordingnya sampai akhirnya bulan Oktober kemarin sinetron itu kebetulan selesai. Langsung 2 minggu setelah sinetronnya selesai kita recording langsung lagu Amit Amit. Jadi cepet banget ya. Jadi sebenarnya dengerinnya udah dari lama. Cuman udah selesai nih stripping udah pastinya lama. Stripping selesai, langsung lanjut. recording. Ngomong-ngomong mending main sinetron atau nyanyi? Aduh dua-duanya suka lagi. Dua-duanya suka. Iya. Biasanya gitu loh. Anak urban kalau misalnya masih anak muda nih semangatnya gak ada capek-capeknya. Tuh, capek sih. Cuman capek. Cuman suka dua-duanya. Oh, suka dua-duanya. Iya. Biasanya kan menggebu-gebu, gue cobain dulu tapi aja. kadang-kadang karena hal yang kita suka capek jadi gak masalah kan. Nah, betul. Gitu. Jadi nyobain dulu sinetron. Nggak ada nyoba model gitu? Wow, belum sih kan. Belum. Kayaknya kalau ada kesempatan mau juga ya. Mungkin. Nggak tahu juga. Nah, tadi kurang lebih cuma beberapa minggu, kemudian lanjut ke MV-nya itu 2 minggu setelah recording juga. 2 minggu setelah record. Oh, ini mah istilahnya sistem kebut aja ya pokoknya. Sistem kebut sebulan, SKS. Sistem kebut. Sistem kebut semalam. Ini mah sebulan. Sebulan. Bener-bener mau diselesain aja semuanya biar full-pullan gitu ya. Biar kalau nggak salah tuh beberapa sebulan dari recording pertama kali sampai rilis pas sebulan harusnya. Wow, ini cepet banget sih. Iya, lumayan cepet. Ada kesulitan nggak pas nyanyi lagunya? Banyak, Kak. Karena kan aku setelah stripping kan gak nyanyi sama sekali kan selama stripping. Bener. Terus belum pernah nyanyi dan harus nyanyi lagi. Jadi kesulitannya adalah nge-recall teknik-teknik vokalnya gitu. Nah bener. Kalau ngomong-ngomong ada bagian lirik di lagu ini yang jadi favorit kamu kira-kira ada apa tuh? Lirik bridge-nya. Kayak gimana? Yang liriknya tuh hati-hati Tuhan pasti mendengarmu. Lebih baik berhenti mengeluh sedikit gitu. Nah tuh kan ya
Suaranya merdu banget ya di kuping aku nih. Boleh langsung tidur? Tapi itu bagian yang paling lama juga take ya kak. Oh, ya? Karena paling susah menurut aku. Walah. Gitu. Aku bukan penyanyi, jadi gak tahu nih mana yang lebih susah. Kayaknya sama aja sih kalau aku yang nyanyi mah biar gitu-gitu aja. Iya. Nih, tema ini menurut kamu bakal relate banget gak sih sebenarnya sama yang anak-anak sekarang tadi Gen Z kan memang relate sebenarnya ya, tapi Iya. ada sesuatu hal yang ini kalian harus dengerin loh karena ini pasti akan terjadi gitu, tuh pasti ngalamin. Aku rasa mungkin banyak banget yang bakal relate Yes. kak. Apalagi kalau nonton MV-nya itu bener-bener ditunjukin kayak momen-momen lagi bucin-bucinnya. Oh momen Yes, pas lagi betul. berantem dan ngambek-ngambeknya juga. Yes. Dan ada di bagian bridge-nya yang ide kita, hasil diskusi kita itu yang konsepnya tuh marah-marahnya di telepon. Oh alah. Gitu. Yes, betul. Pasti ini bakal jadi penasaran banget nih anak urban yang dengerin gimana sih lirik lagunya, gimana sih MV-nya. Bisa kalian lihat juga ya di www.urban1063fm.com untuk bisa lihat nih nanti ya seperti apa MV-nya, atau di sini juga nanti Axelo bakalan nyanyi barengan kita ya. Nyanyi sedikit aja nggak apa-apa, jangan banyak-banyak ya. Karena kebetulan katanya Axelo ini lagi sedikit radang ya. Lagi sedikit kurang enak badan. Enak banget. Kasihan dia udah dead-dot nih di beberapa tempat ya. Oke, jangan kemana-mana anak urban, masih tetap barengan aku Alvaro dan juga Axelo, masih tetap di Urban Jreng. Cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Banjreng, cara asik dengerin musik. Masih bareng sama Axelo, halo. Ya ampun, gak kerasa udah kita ngobrol-ngobrol ke segmen ketiga nih ya. Ngomong-ngomong, dari tadi ngomongin tentang lagunya yang amit-amit ya gitu. Lagunya amit-amit lagi. Judulnya amit-amit ya. Lagunya amit-amit. Judul lagunya yang amit-amit nih. Kira-kira ada beberapa pertanyaan lagi yang mau aku tanyakan nih. Kira-kira musisi yang pengen, misalnya musisi yang jadi favorit siapa sih? Atau misalnya ada inspirasi pengen collab sama siapa gitu? Boleh. Sama siapa tuh? Penyanyi favorit aku Amalum Gafferly. Heeh. Tapi kalau ditanya pengen collab sama siapa, suatu saat nanti kalau ada jalannya mungkin sama kakak dari The Overtones gitu. Yes. Dan teman-teman idol aku juga gitu. Seru ya barengan Heeh, gitu. Kalau bisa collab single gitu. Betul. Atau ada mungkin sama adik kakaknya atau saudara-saudara di rumah? Mungkin kita jadi tunggu bikin band bareng. Bener. Sempat ngobrol nih, kalau memang di rumah keluarganya semua main alat musik juga ya. Siapa tahu nanti dari papahnya, kakaknya, adiknya sempat bertiga lah ya pokoknya. Berempat berarti. Bisa. Berempat gabungan tuh bikin single baru. Amin ya. Amin. Kira-kira nih untuk fans-fansnya sendiri dari Axel Lovers ya, apa sih yang mau disampaikan gitu ya ke para fansnya yang udah ngikutin kamu sejak idol ya? Oke, buat Apalagi? teman-teman dari Axel Lovers, terima kasih banyak sudah menemani jalanku sampai akhirnya bisa rilis lagu kemarin. Terima kasih sudah mendukung tanpa melihat ke kanan ke kiri dan menyenggol satu sama lain. Aku berharap kedepannya kita bisa jalan terus dan akan ada lagi karya-karya selanjutnya bareng-bareng sama kalian. Oh, ini banget ya, deep banget Oh, gitu wow. ya. Aku jadi Axel Lover gitu. Mungkin ya kedepannya seperti itu tuh. Jadi memang dari lagu Amit-Amit ini banyak banget hal-hal yang pengen disampaikan juga buat para fansnya, baik buat para pendengar juga. Nih untuk kira-kira kata-kata untuk pendengar sendiri nih yang mungkin bukan Axel Lovers tapi mulai ingin mencoba nih karena Axel ngeluarin single nih. Aduh pengen denger nih. Kira-kira pesan yang mau disampaikan apa sih? Buat kalian terutama para lelaki yang nggak berani bicara sama perempuannya dan nggak tahu mau ngomong pakai apa, mungkin kalian harus play lagu Amit-Amit terus kalian gedein di depan kupingnya dia. Dan buat pendengar-pendengar yang baru mungkin yang baru kenal, selamat datang. Itu yang pertama. Dan aku berharap lagu ini relate, tapi setelah dengar udah nggak relate lagi sama hal-hal yang diamit-amitkan. Jadi dengerinnya dengan kondisi sudah terbebas dari yang teramit-amitkan. Kalau yang mau Gitu. menuju sini pokoknya gedein aja ya, lagi di mobil Iya, Biar gedein. denger. Kalau kurang denger pakai headset. Iya, gitu. kalau misalkan lagi makan di restoran minta play aja sama abangnya. Bener. Gitu. Gak kena pajak gitu. Wow. Oke, mungkin penasaran juga pengen denger sih gimana sih lagunya gitu ya. Kita coba mendengarkan nih Oh wow. sedikit dari Axelo nih. Oke. Coba boleh. Mungkin refnya kali kak ya. Boleh. Yang paling ikonik kali ya. Oke, siap.
Bagaimana jadinya jika Tuhan bilang iya bisa ia dengar dan kabulkan semuanya. Keluhan marah dari lidahmu, amit-amit sayangku. Gitu. Luar biasa banget ya tuh anak urban yang dengerin pertama kali denger di pasti siapa nih yang nyanyi, masa gak kenal Axelo ya. Kalian harus langsung dengerin ya. Iya. Oke, makasih Axelo nih udah datang ke Terima kasih Urban banyak juga, Jreng. Kak. Semoga karir makin sukses Amin, ya. amin. Ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira buat anak urban nih? Buat anak urban, bisa didengar lagunya di semua digital streaming platform. Betul. Jangan lupa juga nonton MV-nya biar makin relate, biar Nah. makin masuk ke dalam ceritanya. Betul. Dan jangan lupa juga request lagunya sering-sering di radio ya, biar bisa denger terus. Itu dia. Itu dia. Jadi anak urban, habis ini kita bakalan dengerin juga lagunya langsung seperti apa dan MV-nya juga bisa kalian lihat secara visual. Makasih ya. Terima Makasih kasih anak banyak, urban. Kak. Jangan lupa, jangan kemana-mana, masih tetap dengerin di Urban Jreng. Urban Radio.